Kaden, Kak. Awas. Kaden, awas, hati-hati. Dari mana sebenarnya asal kamu? Karena sebelumnya kita bertemu dengan kamu. Beliau mengatakan bahwa sebenarnya dari awal saya memantau kalian. Sedikit banyaknya lukisan ini menceritakan kisahku. Sebuah kisah. Kisah kematian atau perjalanan hidup? Jadi ini merupakan sosok yang mungkin dari awal energinya sangat besar. Suara. Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok kitab itu semakin dekat. Oke, jadi kita mau ke salah satu villa yang ada di daerah Bogor. Sebenarnya bisa dibilang villa ini masih aktif sih, Fris dan juga Kak Adian. Tasya, Frisly, dan juga Nanda telah menuju ke salah satu villa yang memang terletak di area Cisarua, Bogor. Hingga akhirnya kami pun tiba di villa yang memang memiliki luas sekitar 2 hektar. Namun ketika kami sedang berjalan, entah apa yang dirasakan oleh Nanda, tiba-tiba saja berlari ke arah lain dari villa ini yang memang memiliki halaman yang sangat luas. Hingga ternyata Nanda menuju ke salah satu bangunan villa yang sudah terlihat cukup rusak, namun belum kami ketahui sosok apa yang sebenarnya dikejar oleh Nanda. Kaden, Kak. Awas, hati-hati. Kaden, awas, hati-hati. Kenapa Fris, ada apa di sini, Fris? Entah sosok apa itu sebenarnya, Nanda mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok tersebut. Pelan-pelan, saya kok ingin komunikasi baik-baik dengan kamu. Teman-teman saya juga ingin komunikasi baik-baik. Ayo Fisi, bantu saya untuk komunikasi. Assalamualaikum. Mungkin aku bisa lebih mendekat kali ya. Fris, boleh digambarkan sosoknya seperti apa, Fris? Oke Kak, saat ini yang ternyata tadi dikejar sama Kananda adalah sosok perempuan, tapi mungkin agak beda karena pakaiannya itu dia memakai seperti pakaian Jawara di zaman dulu. Dan ternyata memberikan respon baik mungkin setelah kakak menjelaskan. Sosok Jawara. Makanya dia lari-lari dan kenceng banget tadi. Biasa Jawara kan laki-laki, ini perempuan. Ini perempuan Kak. Ini wanita. Permisi. Dari mana sebenarnya asal kamu? Karena sebelumnya kita bertemu dengan kamu. Beliau mengatakan bahwa sebenarnya dari awal saya memantau kalian. Mungkin dia sudah melihat keberadaan kita. Lalu kamu mengikuti kita atau memang sengaja memberikan secara bentuk kamu untuk kita ikutin? Dia mengangguk. Coba tanya. Apa kamu dulunya memang penghuni asli yang pernah tinggal di daerah ini? Iya. Dia mengatakan iya. Bahkan dia memberitahu bahwa coba kalian lihat ke depan karena ada satu tempat figura di mana itu seringkali menjadi tempat persembunyianku. Coba deh, kita ke depan figura. Ada sebuah figura. Coba kita sambil cari-cari. Ada sebuah figura di depan. Fris. Ini bukan sih? Figura tuh maksudnya lukisan gini gak sih?
sebuah gambar kapal. Oke, Tempat asalnya maksudnya dia bukan tempat asal, dia bilang ini merupakan tempatku. Mungkin sebenarnya dia menceritakan bahwa kenapa dia membawa kita ke tempat ini karena dia tuh sering munculnya keluar dari tempat ini. Iya. Tunggu. oh, ada di lukisan maksudnya dia, Fris. Kayaknya iya, Kak. Apa hubungan kamu dengan lukisan ini? Sedikit banyaknya lukisan ini menceritakan kisahku. Kisah Sebuah kisah. Kisah kematian atau perjalanan hidup? Jadi ini merupakan sosok yang mungkin dari awal energinya sangat besar. Suara. Sebentar. Sosok yang mempunyai energi sangat besar dan kuat, yang memiliki kisah sebagai jawara. Dia memang bilang bahwa dia dengan sosok kuat yang dia ikuti atau tokoh Kananda mengarungi berbagai tempat yang luas, lalu berhenti atau tempat terakhir dia meninggal di tanah kawasan Cisarua ini. Selaras dengan penuturan Frisly, beberapa pengunjung villa memang sering diperlihatkan adanya seorang perempuan dengan memakai pakaian pendekar zaman dahulu. Dari para penyewa pernah lihat ada perempuan yang kayak zaman dulu ya, zaman kerajaan ya, kayak pendekar. Apa sosok ini yang sering menimbulkan gangguan pada orang-orang yang menyewa tempat ini? Sebentar. Maaf saya mendekat. Apakah kamu salah satu sosok? Apakah kamu salah satu sosok yang sering menimbulkan gangguan di tempat ini? Dia menggeleng. Bukan sosok ini. Terus siapa? Karena sebenarnya dari looknya juga beda ya, Beda Kak ya. banget, beda Jadi banget. biasanya kita mungkin bertemu dengan jawara laki-laki yang memakai seperti pakaian pangsi. Kali ini kita bertemu dengan sosok perempuan yang rambutnya itu lebih panjang dari aku, hitam pekat, dikuncir satu panjang seperti ini. Menjuntai panjang dan seperti membawa, aku nggak tahu ya, tapi kayak ada kayu yang diikat di sini di bagian belakang. Memakai celana hitam, pakaian hitam yang seperti ada pengikat dan juga ada ikatan kepala. Apa hubungan kamu dengan tempat ini? Ketika tempat ini diisi oleh orang yang sengaja mungkin pada dulunya ini menjadi tempat penginapan, ini adalah tempat beliau, di mana ketika dia memantau kegiatan manusia, dia melipat kaki, dia seperti di dalam ini, karena kan kita ini tempat untuk menyalakan api ya Kak ya, untuk menghangatkan. Betul, karena daerah Dia sangat suka. dingin. Jadi dia sering duduk dengan kobaran api, dengan kayu yang kita bakar. Sebenarnya sosok ini ada di belakang kayu tersebut dan memantau. Iya. Cuma kalau ditanya rumah dia di mana, tempat di mana dia mungkin sering kali keluar, itu dari lukisan itu. Saat ini pun dia masih berdiri tepat di samping situ. Mungkin beda banget, tadi kan kita lari ngejar Kananda karena Kananda awalnya ngiranya energinya seperti Jadi apa. emang awalannya itu ini sangat kuat sekali, Tasya. Dan anggapan saya di awal itu sosok yang negatif. Oke. Nah, makanya pada saat dia menemukan saya temukan di kolam, depan kolam itu tiba-tiba dia pindah dan masuk ke dalam sini. Oke. Karena memang sosok ini tidak mengganggu, sebelum kita ke tempat lain, mungkin ada yang ingin disampaikan sama sosok ini, karena takutnya ini kan tempat baru buat kita ya. Takut ada sosok yang berbahaya. Boleh didekatkan lagi Kananda? Biar aku bantu untuk komunikasi. Ada pesan. Ya. Jadi sosok ini bilang sama saya
dia itu sebetulnya ada sangkut pautnya dengan salah satu makam yang ada di sini. Sebenarnya kalau tadi kakak sadar, kakak tuh ngebawa kita ke arah kolam renang ya. Iya. Dan pada saat kan ada di situ, aku bertemu dengan sosok yang beda yang sebenarnya aku mungkin pernah melihat sosok itu di Bangka. Apa mau kita temuin? Biar kita cari tahu tentang tempat ini. Boleh. Ya udah, kita coba ke sana. Melihat adanya sosok lain yang ada di dalam kolam renang yang memang sempat kami datangi, kami pun mencoba untuk mendekati kolam renang di villa ini. Kalau di sini, Di tempat ini tadi ada sosok apa, Fris? di meja ini, tadi itu ada sosok laki-laki. Visi itu. Melihat adanya sosok yang berdiri di ujung kolam, Nanda pun berlari untuk mendekati sosok tersebut. Tahan, biarin. Emang kayaknya dia tuh berusaha untuk ngedistract kita dari awal. Karena pada saat awal tadi, Iya, Fris. ternyata kan kita memang dibawa ke tempat sana kan, Kak. Dan ini tuh hujan. Ini hujannya tuh hujan gerimis. Kayaknya ini adalah Ayo sini. Kenapa? Diam. momen yang sangat disukai oleh sosok Diam. besar ini. Dia suka air maksudnya, Fris. Makanya ada di kolam dan menyebabkan hujan. Bahkan mungkin dia berharap kalau kita tidak jadi penelusuran hari ini. Jadi Iya, ada. samping kita ini ada sosok laki-laki dengan tubuh yang sangat gempal, Iya, gerak. dengan kepala botak dan menggunakan enggak, cuma pakaian itu. dalam saja, Cuma itu doang. tapi perutnya itu membuncit. Selaras dengan apa yang dikatakan Nanda, sosok laki-laki yang memang berada di area kolam ini telah beberapa kali terlihat oleh pengunjung maupun pengurus villa ini. Di kolam renang pernah ada yang lihat tuh sosok manusia gede, gundul, perutnya buncit ya. Jadi sosok ini emang sudah lama ada di sini, Visi. Sebelum ada. Astagfirullahaladzim. Harusnya gambar itu ketangkep di Semoga tangkap ya, tapi Ya. jadi kayak ada orang yang nyebur. Kayak ada yang nyebur dan nyelam ke bawah. itu dia atau Bukan. Dia coba untuk menggerakkan benda, Benda. lalu membuat kita sadar kalau kehadiran dia tuh sangat kuat di sini. Jadi ini sosok terkuat di tempat ini. Untuk sosok kuat Gak tidak bisa kita jawab iya ya, bisa Kak. jawab. Tapi dia bilang, saya itu sudah ada lama sebelum adanya villa ini, bangunan ini, dia bilang. Jadi sebelum adanya bangunan ini adalah ini masih hutan, sangat hutan lebat. Nah, dia adalah salah satu penunggu di hutan itu. Dan kenapa dia ada di kolam ini? Dia suka dengan hal-hal yang mungkin bisa kita bilang lembab, menjadikan ini lembab ya. Dan sangat bau yang ditimbulkan atas kolam ini juga. Dia sangat suka sekali. Kenapa? Bahkan Kak, sosok ini terus-terusan ngomong. Beda Iya. sama sosok tadi yang harus kita tanya baru dia menjawab. Dia ngoceh. Iya, kalau ini ngoceh terus ya. Betul. Dia kayaknya sadar kalau di sini keberadaan Kananda itu mungkin bisa untuk mengunci dia. Jadi dia masih belum tenang. Cuma sosok ini berulang kali selalu bilang bahwa umat kita, umat kalian, manusia, selalu sembarangan di tempat ini. Jadi kayaknya mungkin pada saat ini masih disewakan. Betul. Ini menjadi spot untuk berfoya-foya, melakukan hal seperti duniawi. Hal seperti kita, hal kecil deh, kita mungkin gak lupa kalau kita tuh hanya menumpang sesaat di tempat ini tapi kita buang sampah sembarangan. Dan itu yang membuat dia marah dan kadang dia sering menampakkan diri dengan cara bener-bener diam, menyeringai seperti senyum, ketawa bahagia. Tapi dengan sosok yang serem kayak gini. Bentuk gangguan yang biasa ditimbulkan oleh sosok ini adalah Gangguannya itu gangguannya ya. Pelan-pelan. Awas, Ananda, kakak di ujung. Ananda, kamu udah di ujung. Jangan bawa saya ke dalam. Jangan bawa saya ke dalam. Jadi dia suka mewujudkan fisiknya pada saat suka ada yang berenang pada saat di malam. itu gerak Saat sendiri, malam-malam. sumpah itu gerak sendiri, Fris. Melihat Sumpah itu
Itu ayunannya gerak sendiri. Ayunan di bawah kita dan ayunannya gerak. Semoga dapat ya, Cok. Tapi abis ini coba kita makin explore tempat ini karena menurutku hari ini adalah momen yang semua makhluk di sini tunggu. Ya. Hujan gerimis, kedatangan energi manusia Mengundang yang memberikan mereka energi lebih kuat untuk mengganggu. Merinding. Ini Hai, apa lagi yang kamu ngomongin? pelan-pelan Kak. Kak, tapi aku masih penasaran dan aku nggak tahu kenapa ya. Aku tertarik untuk mengulik dia. Boleh nggak kalau Kakak bawa dia untuk Oke. di bawah tempat itu yang di tempat ada meja bundar? Sana. Merasa berada terlalu di pinggir kolam, kami mencoba membawa sosok ini menuju area lain untuk dapat kami ajak berkomunikasi lagi. Sosok ini tuh besar Kak. Dan sosok ini tuh kayak lagi duduk di atas meja dengan cara melipat kakinya seperti ini, Bersila. tangannya diturunin seperti ini, dan sambil tertawa. Bener-bener lebar banget. Sekarang dia melihat ke arah kita, Ketawa tapi menggerakkan badannya kayak maju-maju gitu. Tunggu deh. Fris, hati-hati Fris. Apa kamu punya nama? Tidak. Lalu, apakah kamu ada hubungannya dengan tempat ini? Baik. Kenapa Fris? Dia bilang, biasanya tempat ini memang seperti menjadi tempat yang biasa dihuni oleh bukan pribumi. Jadi seperti orang luar gitu kayak yang tinggal di sini. Orang asing. Sebelumnya orang asing. Orang dari negara lain yang tinggal di sini dan dia sangat menyukai energi dari orang asing karena orang asing itu tidak pernah suka untuk mengunci diri di dalam ruangan. Jadi mereka lebih suka untuk beraktivitas di luar. Dan sosok ini sangat menikmati energi itu. Tapi ketika tempat ini sudah kosong, ketakutan kalianlah makanan kami. Oke, jadi dia sengaja ganggu supaya orang-orang takut dan itu adalah bentuk makanan untuk mereka. Iya. Ketakutan kalian adalah makanan kami. Ternyata begitu banyak sosok yang ada di tempat ini dan menjadikan kekuatan manusia yang singgah ke villa menjadi makanan bagi mereka yang tak kasat mata. Bahkan sosok laki-laki botak di area kolam renang ini pun menjadi sosok yang cukup mengganggu. Namun mampukah penelusuran kami mengungkap hal lain yang memang ada di area villa ini? Hati-hati tim, hati-hati tim. Tim, Sebuah tempat yang memang sering dijadikan lokasi untuk berbuat negatif, pastilah semakin banyak mengundang mereka yang tak kasat mata. Dengan begitu tak heran apabila banyak masyarakat yang mengalami gangguan yang disebabkan oleh mereka karena hal tersebut didasari karena ulah manusia yang sering melakukan hal negatif. Oke, masuk akal. Makanya dari tadi kita lihat gerakan benda. Tuh. Seperti ada yang masuk ke dalam kolam, ayunan yang tiba-tiba bergerak sendiri. Iya. Itu menunjukkan Kenapa? Kadian, kan Nanda? astagfirullah. Entah apa yang dilihat Nanda, tiba-tiba Nanda lompat menuju area bawah kolam renang di sela-sela kami sedang berkomunikasi dengan sosok laki-laki yang memang menghuni kolam renang. Hati-hati, licin, abis hujan. Siapa kamu? Hati-hati, Fris. Ini sosoknya kabur atau sosok? Enggak, Kak. Hati-hati, ini sosok baru Awas. dan besar banget. Hei, Kananda. Assalamualaikum. Prisli! Tim. Kadian, Awas, astagfirullahaladzim. Jangan! Tiba-tiba aja Kadian dapat gangguan yang hebat, di mana Kadian menyerupai sosok seperti binatang buas atau lebih tepatnya harimau. Kananda, aku minta saya sudah Iya. disajikan sama tuanku. kamu bisa komunikasi apa yang kamu minta? Yang sudah disajikan sama tuanku, cepat. Oke, Yang disajikan sama Kemudian- tuanku. izinin aku untuk melihat apa yang biasa disajikan.
daging mentah